keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan misi sila. Ya. Sila pertama itu kan misi spiritual. Kalau bicara dengan proses, misi sila kelima ini pasti ada suatu hambatan bagi inklusif ini tentu saja menginginkan adil makmur. betul. Tapi sebenarnya dari kata-kata yang menarik bahwa ngomongnya adalah untuk keadilan itu pertanyaan sangat besar kan? Iya, iya. Jadi secara logis gimana gitu ya? Iya, terus. Ya kalau itu terhadap ideologi Mungsil, suatu ideologi selalu bertindak diskriminatif. Adakah suatu koreksi Pak dari apa sila kelima ini dari prakteknya yang saat ini? Iya. Mungkin ada masukan dari panjenengan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, kembali lagi di acara Ngobrol Peduli bersama saya Caha dan Pak Dimino. Apa kabar Pak Di? Baik. Selamat sore. Iya. Oke, Pak Di, topik ngopi kali ini bagi saya cukup menarik ya. Di sesi kali ini topik kita tentang kebangsaan, yaitu ketidakadilan sosial adalah efek dari ideologi eksklusif. Oke, Pak De, topiknya kan tentang ketidakadilan sosial. Ya. Sedangkan Pancasila sila kelima adalah keadilan sosial. Betul. Itu kan berarti kan berlawan ini. Iya. Kalau belakang Iya. itu menurut pendapat panjenengan itu seperti apa? Iya, judulnya kan ketidakadilan sosial. Iya, betul. Ini efek dari syahwat ideologi eksklusif. Eksklusif, betul. Tapi kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan misi sila Iya. kelima. Ya bedanya kalau Pancasila itu nanti produk akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Nah, yang kita angkat kan ketidakadilan sosial. Iya. Nah, ketidakadilan sosial ini adalah efek dari syahwat ideologi eksklusif. Bedanya di situ, ideologi eksklusif cenderung untuk membawa kita ke ketidakadilan sosial, sementara Pancasila menghendaki keadilan sosial. Ya. Jadi saya boleh berpikir gini Pak ya, misi daripada sila kelima Pancasila itu jika dibandingkan dengan sila yang lain gitu. Iya, misi sila kelima ini kan misi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini produk. Misinya itu produk agar Indonesia adil dan makmur. Sedangkan misi dibandingkan dengan sila pertama itu kan misi spiritual. Jadi bangsa Indonesia ini akan jadi mercusuar dunia kalau didasari oleh spiritual. Yang kedua ini kan misi kepedulian terhadap manusia. Jadi manusia yang beradab artinya berbudaya. Jadi ini bisa dikatakan misi kepedulian atau misi budaya. Sedangkan yang ketiga itu misi kebangsaan, bahwa kita itu satu, Nusantara, Indonesia. Yang misi keempat itu adalah misi Kerakyatan. Apa ya? Semacam SOP lah, standar operasional prosedur bagaimana mengambil keputusan agar Indonesia nanti menjadi bangsa yang sukses, menjadi mercusuar dunia. Jadi ini SOP bagaimana nanti supaya keputusan kita itu akan melahirkan sila kelima produk ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini produk masih dalam proses ya istilahnya Pak. Iya, ini produknya ini kita menuju ke Indonesia adil makmur.
proses misi sila kelima ini pasti ada suatu hambatan Pak Di, sehingga produk dari sila kelima ini belum terwujud saat ini. Kira-kira menurut pandangan panjenengan hambatannya itu apa nih? Iya, hambatannya kan tadi seperti judul ini, Ya. yaitu syahwat ideologi eksklusif. Ya. Kalau ideologi Pancasila yang inklusif ini tentu saja menginginkan adil makmur. Betul. Tapi ideologi eksklusif maunya makmur sendiri. Jadi kelompok saya yang makmur, yang lain kalau bisa nggak ikut makmur. Yang penting kelompok sendiri yang makmur didahulukan ya, diutamakan prioritasan, sedangkan yang lain jangan ikut dulu lah. Iya, ya memang ngomongnya untuk seluruh Indonesia, tapi prakteknya nanti ya kelompok lain dihambat. Nah, di situ ada diskriminasi. Oh, seperti itu. Iya. Jadi tapi sebenarnya dari kata-kata yang dengan menarik bahwa ngomongnya adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, semua ngomong begitu. Ya. Bisa jadi itu adalah dalam bentuk partai, Iya. organisasi, Betul. atau komunitas-komunitas yang mengatakan keadilan sosial, tapi ternyata praktiknya tidak seperti itu. Jadi itu sebuah ironi yang dulu pernah kita bicarakan. Betul. Ya karena syahwat ideologi itu. Oke, siap. Oke, sekarang lanjut Pak. Iya. Tidak adilan sosial Ya, bagi tidak. seluruh rakyat Indonesia. Itu pertanyaan yang sangat besar sekali. Iya. 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 Jadi secara logis gimana gitu ya? Iya, terus. Ya seperti saya katakan tadi, hambatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan bukan hanya karena kita itu miskin, mau kita itu kaya, Iya, iya kan? betul. Dikatakan tidak cerdas, hasilnya ya. Sebenarnya cerdas kan? Iya, siapa bilang orang Indonesia tidak cerdas? Ya? Lihat itu Borobudur, kalau nggak cerdas nggak jadi seperti itu, ya. Benar. Nah, itu lihat kejayaan Mojopahit, tanpa orang cerdas nggak ada mungkin. kerajaan sebesar itu, ya kan? Artinya soal cerdas dan kaya yang dimakan itu ada, cerdas juga ada. Cuma menurut saya itu hambatannya di ideologi eksklusifnya, yaitu ideologi yang mementingkan kelompoknya sendiri. Karena ideologi itu cenderung bermain tidak fair terhadap ideologi lain. Ya, ideologi A akan melakukan diskriminasi terhadap ideologi yang B. Nah, terutama ideologi musuhnya. Ideologi kan selalu punya musuh. Dan seperti apa? Ya kalau itu terhadap ideologi musuh, suatu ideologi selalu bertindak diskriminatif. Jadi kelompok lain itu dijelek-jelekan, kelompok lain itu dimarginalkan, kelompok lain dibingkai bodoh, diproblematisasikan. Jadi kelompok lain itu dianggap beban, bukan bagian yang sama dari kelompoknya. Kita kan sama-sama orang Indonesia, Ya. yang harus makmur ya semuanya kan gitu. Nah, itu dan ini bertentangan dengan kalau kita menyitir pendapatnya Soekarno ya, bahwa yang dimaksud dia dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut Soekarno itu adalah Indonesia yang adil makmur, di mana di situ tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada perbuatan yang tidak fair, yaitu yang satu menghisap yang lain. Ini pengalaman Soekarno karena lama dijajah. Ya. Jadi manusia yang adil makmur, Indonesia yang adil makmur itu Indonesia yang jelas makmur tapi adil dalam pengertian ya tadi tidak saling menghinakan, tidak ada yang dihinakan, tidak ada yang ditindas, dan tidak ada yang diakali. Ini kepentingan bersama. Itu menurut Soekarno. Tapi dalam praktek ya tindakan ideologi eksklusif ini malah menghinakan kelompok yang lain. Ini sudah tidak sesuai.
terus memarginalkan, menganggap rendah, kan gitu ya. Menindas itu mengintimidasi sehingga orang tidak berani, maunya dipaksa suruh nurut atau diakali atau dihisap itu Anda yang makmur, saya yang pas-pasan, padahal sama-sama kerja keras kan gitu. Nah ini jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa Pancasila, ideologi bangsa ini menghendaki sila kelima ini menjadi kenyataan, karena ini produknya, produk akhir masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Soekarno, tidak ada yang dihina sesama bangsa, tidak ada yang diintimidasi, ditindas, tidak ada yang dihisap atau diakali untuk keuntungan kelompok sendiri. Ini menurut Soekarno. Menurut teori wacana ideologi sama, ideologi satu dengan lain cenderung ingin menang sendiri. Yang musuhnya ya tadi, kalau bisa dimarginalkan, dianggap rendah, dianggap bodoh, kan terhina itu juga, dan terintimidasi. Nah ini kan diskriminasi, ya, diskriminasi sehingga tidak memiliki akses ekonomi yang sama, kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan yang sama, apalagi dihisap. Iya kan? Iya. Kamu gemuk, yang lain kurus ya. Karena juga kerja keras, ya kan? Tapi mereka makannya pas-pasan. Nah itu, ya ini keadilan sosial yang harapan kita ini tercapai dan menjadi mercusuar dunia. Ya tadi hambatan-hambatan ideologi eksklusif yang menempatkan diri di atas ideologi Pancasila. Itu. Ini karena dari keterangan panjenengan tadi, dari beberapa ideologi eksklusif tadi adalah ketidakadilan dan efek ya dari sebuah ideologi eksklusif. Iya, cenderung tidak adil. Kelompok lain lebih diskriminasi. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak, untuk pemirsa di sana, atau mungkin ada dari pihak pemerintah yang juga mungkin mengikuti daripada channel kita di Ngobrol Peduli, mudah-mudahan ya. Adakah suatu koreksi Pak dari sila kelima ini, dari prakteknya yang saat ini? Mungkin ada masukan dari panjenengan yang bisa memberikan sumbangsi atau namanya pendapat panjenengan sehingga bisa ada perubahan atau memperbaiki sila dalam prakteknya itu, sila kelima. Sudah sempurna Pancasila itu. Sudah sempurna. Hanya cara mengimplementasikan mekanisme ya. Iya, koreksinya ya hambatan tadi, hambatannya sedekat mungkin kita turunkan, kita kurangi. Penghambatnya menjadi ideologi eksklusif. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita punya misi spiritual Pancasila 1 itu berhasil, seharusnya ini tidak terjadi, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa itu kalau benar-benar ketuhanan tidak terjadi, ini kita saling diskriminasi itu tidak terjadi. Begitu juga kalau kita paham misi kemanusiaan ya, sila kedua, kita bisa sama bangsa, saudara. Ngapain harus didiskriminasi? Ngapain mengaku Anda bodoh, saya pinter? Ya kita sama-sama belajar bersama. Kan selama ini begitu kan? Iya kan? Terus persatuan. Lah ini sudah salah. Kalau ideologi eksklusif maunya berkuasa sendiri, terus tidak mau mengabaikan persatuan sehingga ada konflik, lebih rela gegeran daripada takut kehilangan Nusantara. Nah, ini sudah harus berbenah gitu. Nah itu persatuan. Dan ya tadi ideologi yang punya kecenderungan diskriminasi itu ya harusnya kerjasama, berkolaborasi. Jadi tidak
terlalu rakus ingin menang sendiri. Beda paham tidak masalah. Kita beda paham tidak masalah. Sama-sama makan gitu. Apa nggak bisa saya makan tempe, Anda makan tempe, tapi beda pendapat kan ya nggak apa-apa tuh. Saya makan ayam, Anda makan ayam. Jangan sampai karena beda pendapat saya nggak boleh makan ayam gitu. Ya, kalau saya simpulkan sih selama ini praktek ideologi eksklusif itu cenderung memang memaksakan kehendaknya sendiri. Betul. Tidak mau apa namanya mengerti kondisi daripada masyarakat yang lainnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada intimidasi. Beda pendapat nggak apa-apa, tapi jangan sampai mengurangi makan kelompok lain. Gitu loh. Ada kesempatan kerja yang sana nggak boleh kerja, gitu kan? Dengan alasan dia tidak kompeten, bodoh, dan gitu ya. Ya itu, ya terus diskriminasi itu sedapat mungkin ya kita hindari. Ya kepentingan selalu ada, tapi yang fair. Ya. Terima kasih Pak Didi atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup Pak Didi. Cukup. Ya, terima kasih. Oke, baik pemirsa, kita akhiri dulu ngobrol-ngobrol saya bersama Pak Dimino. Kita ikuti lagi baru dengan topik-topik yang lebih menarik lagi dari beliau. Oke, kita akhiri perbincangan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu. Salam ngopi, ngobrol peduli.